Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah, ya. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya doakan semuanya, siapapun setuju tidak setuju dengan konten saya, semoga kita mendapatkan hidayah, mendapatkan keberuntungan dunia, juga kebahagiaan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Sekarang sudah sangat terang menderang, saya kira, bagaimana akidahnya Ustadz tadi itu. Jadi ketika ada teks atau nas Al-Quran, misalnya yadullah, atau mungkin wajhullah, atau bahkan sakullah, ya, atau ada juga ainullah, itu oleh Ustadz tadi secara soreh dinarasikan bahwasanya Allah itu atau zat Allah itu memiliki sifat fisik. Anda putar coba sekali atau dua kali. Jelas orang ini mengatakan Allah itu punya sifat fisik berupa tangan, kaki, mata, ya kalau mau lengkap betis. Artinya sudah tidak perlu kita berpanjang-panjang kalimat. Kalau bagi saya pribadi ya sudah sangat jelas perbedaannya. Bagaimana orang ini meyakini, bagaimana kita meyakini. Saya juga tidak tahu persis orang ini berkiblat kemana dalam memahami teks-teks seperti itu. Karena kalau misal kita tidak mau bicara Asy'ariyah, kita mau bicara akidah Athariyah, Ahlul Athar. Yang paling populer itu adalah yang selalu mereka sebut akidah jalurnya Imam Ahmad. Ketika mereka bilang Asy'ariyah ini kan menyimpang, bukan akidah Ahlussunnah, bukan akidah Salafus Sholeh. Ternyata Imam Ahmad sendiri ketika mengomentari teks-teks Al-Quran atau hadis yang di situ menyebut seperti tangan, kalimatnya jelas, lillahi yadani wahuma sifatun lidzatihi laisata bijarihataini la jismun wala nau'un minal ajsami wala murakkabun wala tarkibun wala ab'adun wala yuqasu alaihi bi ayyi syai'in, dan yang paling penting wala kama yaktadi dzalika qauluhum al-yadu. Kalau saya bahasa Indonesia kan dengan mudah, ya mungkin kalimatnya tidak sepersis itu. Kita mengikuti saja lillahi yadun. Tapi Imam Ahmad tidak menyebutnya tangan, menyebutnya yadun. Inilah ketika kita bahasa Indonesia kan menjadi tangan, jadi persoalan. Imam Ahmad menyebutkan, dan semua ulama juga tidak ada yang menafikan lillahi yadun itu. Kenapa? Karena ayat yadullah, ainullah, wajhullah, semua itu ayat. Kalau menafikan itu menafikan ayat. Tetapi Imam Ahmad memberi tegasan bahwa, saya ambil dari yang paling pokok, yadun itu laisa ma yaktadi dzalika kalamun nasi al-yad. Bukan tangan seperti yang kita fahami, bukan tangan seperti yang difahami orang ketika ada orang mengatakan tangan. Paham nggak maksudnya? Artinya apa? Bukan jawarih, bukan anggota tubuh. Apa itu anggota tubuh? Sesuatu yang tersusun atau menyusun sebuah tubuh dan berfungsi untuk membantu tubuh itu. Tangan berfungsi untuk memegang. Bukan seperti itu. Bukan sebuah susunan. Artinya bukan terdiri dari telapak tangan, terus mirfak, terus siku, terus adot, ya lengan atas.
atau konstruksi-konstruksinya, bukan. Bukan juga jisim. Nah, ini yang paling jelas, bukan fisik. Bahkan juga bukan apapun yang serupa fisik. Ini akidahnya Imam Ahmad yang kalian anggap sebagai akidah yang kalian ikuti. Tidak pernah ada ulama manapun yang lalu mengatakan Allah punya sifat fisik. Walaupun secara teks ada yadullah. Bahkan Imam Ahmad ketika mendeskripsikan itu, narasinya selalu bukan. Lalu apa maksudnya? La ya'lamuhu illallah. La ya'lamu maknahu illallah. Yang tahu ya hanya Allah. Karena kalau kita paksa, seperti yang kita fahami, kita menjadi membayangkan Allah itu sebagai bentuk tubuh. Coba Anda bayangkan, bagaimana Anda tidak membayangkan sebuah bentuk tubuh ada tangannya dua. Bahkan ada yang bilang kanan semua. Ada mukanya, ada matanya, ada kakinya, ada betisnya. Menggenggam bumi dengan tangan kanan, menggenggam dengan tangan kiri, kakinya dimasukkan ke neraka. Mesti otomatis otak Anda itu membayangkan Allah itu seongkok tubuh. Dan ini yang ditolak. Zaman dulu ketika para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh tidak sejahat orang sekarang, artinya dalam akidah, tidak pernah terbayang Tuhan seperti itu. Mereka sudah awal percaya Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun, tidak mungkin seperti itu. Sehingga ketika ada narasi yang mau mendekatkan ke situ, gak ngaruh. Karena mereka bersih akidahnya. Berfikirnya bersih. Yang menyampaikan akidah langsung Rasulullah atau langsung sahabat kepada tabi'in. Keyakinan langsung mantap. Lebih ke depan. Allah laisa kamitslihi syai'un. Kalau berbentuk tubuh berarti kasyai'in. Seperti sesuatu. Allah tidak seperti itu. Maka mau Allah bertangan, bermata, berkaki, berperut, berbetis. Gak ngaruh. Kalau sekarang lain cerita. Kamu bilang Allah ada tangannya kanan semua. Mesti di kepala kamu itu tangan semua. Tangan. Dua lagi. Menggenggam lagi. Kakinya masuk neraka lagi. Dicelupkan di neraka. Untuk menyelamatkan itu, maka ada ulama yang memberi solusi dengan ditakwil. Kenapa? Karena dalam bahasa kita, bicara tangan nggak mesti tangan secara fisik. Sama dengan misalnya kita bicara tentang roda. Roda kan yang kita bayangkan roda, ban. Tapi kalau roda zaman, kita nggak mungkin membayangkan zaman itu ada rodanya seperti ban itu. Berarti ada solusi bagaimana kita tidak membayangkan Allah itu terdiri dari bagian-bagian tubuh. Terdiri dari susunan-susunan, terdiri dari jisim, maka ada solusi payung namanya takwil. Kalau kamu nyaman tanpa takwil, tafwid saja. Artinya apa? Kamu mendengar Allah bermata, Allah bertelinga misalnya, Allah berkuping misalnya. Tapi kamu tidak lalu membayangkan Allah itu seperti seongkok tubuh yang ada bagian-bagiannya. Ya berarti silahkan. Ya tidak mungkin Allah seperti itu. Allah bertangan, ya sudah bertangan. Tapi tidak mungkin Allah itu berupa satu tubuh yang ada bagian-bagiannya. Loh kok bisa? Ada tangan, ada muka, ada kaki. Tapi kok bisa disebut bukan bagian-bagian? Ya sudah. Yang saya yakini Allah itu bukan tersusun dari bagian-bagian. Kalau ada mata, ada kaki, ada tangan seperti yang kita pahami, berarti itu tersusun dari bagian-bagian. Berarti bukan seperti itu maksudnya. Lalu apa maksudnya? Tidak tahu. Itu namanya kita serahkan. Bukan lalu difahami secara dohirnya. Allah ada tangan, ada tangannya. Seperti apa tangannya? Cuman kamu tidak tahu bentuk tangannya. Tapi kamu meyakini ada tangannya. Ada Allahnya, ada tangannya. Berarti kan sudah dua bagian. Ada fisik, ada fisik yang bagian tubuh, ada fisik bagian tangan. Ini yang menjadi masalah. Kalau kamu cuma ngomong lillahi yadun, itu kalimat. Gak ada masalah. Tetapi jangan sampai ada tajsim. Kamu meyakini Allah itu fisik. Gitu aja sih.
saya sudah coba cari jalan tengahnya. Yang jelas narasi-narasi fisik kepada Allah itulah substansi dari mujassim. Bagus kalau orang itu jujur ya, bahwasanya mungkin Tuhan bagi dia itu adalah berbentuk jisim, sehingga ada sifat fisik. Dan jangan-jangan yang dipikir dia ketika Allah bertangan, tangan yang difahami kita. Itu sudah repot. Kalau bahasa Imam Nawawi itu mesti kullu nassin fihi sifatun ya. Kalau ada nas yang di dalamnya bicara tentang sifat Allah ya, seperti itu misalnya, fahuwa yufhamu laisa kal muta'aruf bainan nas. Mesti itu harus difahami, bukan seperti yang biasa kita kenal. Tangan itu apa? Allah bertangan berarti bukan seperti kita bertangan. Artinya konsep tangan ketika kita bicara Allah dan tangan bukan seperti kita bicara manusia ada tangannya, bukan. Ya, kalau kamu bisa meyakini seperti itu silahkan. Itu adalah kita berakidah. Bukan menyalahkan orang, tapi biar kamu tahu letak persinggungannya di mana. Dan biar kamu paham kenapa orang-orang seperti ini rawan disomasi secara sosial. Karena memang narasinya kerap kali ngeri-ngeri sedap ya. Semoga ada manfaatnya. Saya coba bernarasi secara halus. Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.